Halo sahabat Miraset, kembali lagi di Eureka Fact. Pada kesempatan kali ini, aku Diras mau membahas tentang kenapa market kripto masih kebakaran. Mau tahu alasannya? Nonton sampai akhir ya. Bitcoin terkoreksi minus 72%. Semenjak running breakout di bulan Oktober 2020 sempat tinggi banget runningnya, membentuk double top dan terkoreksi dari 8 November, harganya itu 69.000. Sekarang ini sudah 19.000 pada pertengahan Oktober. Gimana sahabat Miraset, kalau kalian masih megang Bitcoin, apakah udah cukup kena mental yang floating loss-nya atau siapa tahu udah cut loss ya di sini? Nah, semenjak waktu itu, waktu sedang bullish-bullishnya, aku melihat banyak sekali yang ikutan join menjadi trader di Bitcoin nih. Kalau investor saham di Indonesia jumlahnya 4 juta, sedangkan kalau dibandingkan dengan investor kripto jumlahnya 16 juta atau 4 kali lipat. Luar biasa ya antusiasmenya. Menurut para analis, banyak sekali yang berkata bahwa ternyata yang tadinya dipikir cryptocurrency ini bergerak sendiri, tidak ada terpengaruh bank sentral, pemerintah, dan lain-lain, jadi berdiri sendiri intinya gitu. Tapi menurut para analis, ternyata sekarang koreksi dari market cryptocurrency sendiri cukup relasi dengan indeks saham teknologi minus 33%. Ini adalah indeks 100 Nasdaq yang merupakan chart dari kumpulan 100 saham teknologi di Amerika Serikat yang saat ini terkoreksi dari 16 ribuan menjadi 10 ribu atau minus 33%. Seperti kita tahu nih, saat ini kan memang Meta, Apple itu sedang koreksi, begitu juga dengan Alphabet yang telah terkoreksi minus 25% hingga tengah tahun 2022. Popularitas kripto di 2021 berakhir. Tesla membatalkan sistem pembayaran transaksi mobil dengan menggunakan Bitcoin pada Mei 2021. Sebenarnya tadinya diperbolehkan dari bulan Maret doang 2021, baru jalan 2 bulan udah dibatalkan karena Elon Musk merasa mining Bitcoin itu menggunakan banyak sekali bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Ini seperti dikerjain investor yang beli Bitcoin karena isu positif dari Elon Musk yang kemudian dibatalkan oleh dia, sehingga saat itu banyak banget orang-orang yang mention Elon Musk di Twitter dan maki-maki dia. Berikutnya, faktor lainnya, di Kazakhstan internetnya itu dimatikan oleh pemerintah karena ada kerusuhan. Kok begitu? Kenapa nih hubungannya antara Kazakhstan sama Bitcoin? Jadi, Kazakhstan ini ternyata merupakan industri mining Bitcoin terbesar nomor 2 dengan total dominasinya itu 18,1%. Otomatis dengan internetnya dimatiin, sistem ordernya jadi kacau dong. Dari situ cukup mengganggu popularitas dari cryptocurrency sendiri. Berikutnya, di negara El Salvador yang merupakan negara pertama yang melegalkan sistem pembayaran Bitcoin di negaranya ternyata tidak berlangsung lancar karena Mr. Bukele itu gagal untuk mendapatkan investor dalam sistem pembayaran cryptocurrency ini, jadi nggak berjalan lancar. Otomatis negara lain yang melihat El Salvador sebagai pelopor pertama dan nggak sukses, jadi takut nggak sih kalau mau ikutan juga? Bagaimana dengan tren cryptocurrency di Indonesia sendiri? Pada saat periode bullish, mungkin di sini ada yang ingat banyak sekali artis Indonesia yang ikut membuat koin kripto. Di antaranya adalah ASICS milik dari Anang Hermansyah dan juga Leslar Coin milik dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Keduanya sih semenjak rilis masih sama-sama bearish ya. Beda cerita dengan Raffi Ahmad nih. Koin yang dinamakan VCG semenjak rilis sempat menunjukkan tanda-tanda penguatan. Ini adalah chart dari weekly-nya, namun tidak dipungkiri memang saat ini juga ikutan bearish. Kesimpulannya, koin milik artis Indonesia pada periode sekarang masih belum ada yang bullish. Berikutnya, di Indonesia siapa yang tidak tahu dengan Gozali? Gozali ini mengupload selfie-nya dan dijadikan NFT namun tidak sengaja meraup 15 miliar dari usahanya tersebut. Jadi dia berkata nih, kamu bisa melakukan apapun dengan foto dia, bisa di flipping or whatever, tapi tolong jangan dipermainkan karena nanti orang tuanya akan kecewa. Dia so sweet banget gak sih? Applause buat Gozali, semoga berikutnya kalau upload selfie jadi NFT semakin
semakin laku ya. Berikutnya, miliarder Bitcoin termuda Eric Friedman. Ini juga salah satu kisah yang beruntung di Bitcoin. Pada tahun 2011, dia masih usia 12 tahun, punya uang $1.000 dari neneknya yang diinvestasikan di Bitcoin. Lalu hingga tahun ini, total kekayaannya diprediksi $15 juta. Itu benar-benar sultan banget nggak sih? Ibaratnya seperti koin nih, selalu ada dua sisi kan, gak bisa semua orang untung terus dong. Ini adalah cerita yang cukup sedihnya. Changpeng Zhao adalah pendiri bursa kripto terbesar yaitu Binance. Dia ini mengalami kerugian hingga minus 89%. Pusing gak tuh? Jadi nilai kekayaannya tadinya 1.408 triliun yang kini menjadi 149 triliun. Tapi kalau dia pindah ke Indonesia masih kaya juga nggak sih? Itu nggak habis-habis dibeliin pecel lele, ya nggak sahabat Mirai Aset? Berikutnya, di Indonesia ada juga nih yang merugi dengan cukup parah sampai kehilangan nyawa, bukan parah lagi. Pria berinisial A, 27 tahun, tewas lompat dari apartemen di Setiabudi. Nah, polisi menduga bahwa korban memiliki masalah ekonomi karena diduga merugi investasi di saham. Terlepas dari faktor kondisi sosial, pemerintah, ekonomi, dan lain-lain, memang kalau dilihat saat ini koreksi adalah fase trading yang natural atau disebut markdown ya. Jadi pada suatu periode fase trading itu selalu ada akumulasi, markup, distribution, dan markdown. Saat ini adalah markdownnya. Kita lihat contohnya di sini ada chart salah satu koin kripto yaitu Ethereum USDT, bullish semenjak Maret 2020, mencapai puncaknya di sini di 8 November di harga 4.600-an. Kemudian terkoreksi hingga bulan Oktober sekarang ini 1.300. Ini benar-benar dalam banget, tapi memang chartnya ini mirip sekali ya sama chart fase trading yang tadi, markup, distribution, dan markdown. Dengan kondisi market bearish saat ini, sahabat Mirai Aset termasuk yang mana nih? Apakah nomor 1 kalian yang takut gak mau entry karena lihat candle merah semua? Atau nomor 2 nyangkut karena gak berani cut loss? Atau masuk kategori nomor 3 yang manggut-manggut karena mencari potensi entry di market yang sedang bearish? Siapa tahu bentar lagi reversal, ya nggak sih? Nah, sampai sini dulu episode Eureka Fact kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan di subscribe. Saya Diras undur diri, sampai ketemu lagi di Eureka Fact episode berikutnya. Dadah!